Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Poji Pinandika dengan NPM 1012018 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah anggaran perusahaan, dan di sini saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja. Sebelumnya, apa itu anggaran tenaga kerja? Anggaran tenaga kerja yaitu sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di masa yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk, tarif, upah, dan waktu pengerjaannya. Di sini kita bisa melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, seperti kebutuhan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, latihan tenaga kerja, evaluasi dan spesifikasi tenaga kerja, gaji dan upah, serta pengaman tenaga kerja. Nah, untuk menyusun anggaran tenaga kerja, yang pertama ada anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang di dalamnya memuat jenis-jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, dan jumlah jam buruh langsung, dan juga waktu produksinya tentunya. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja, yang dimana kita harus memperincikan juga biaya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang memuat jenis-jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui proses produksi, jumlah jam langsung, tingkat upah rata-rata per jam, dan waktu produksinya tentunya. Di sini juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan suatu anggaran tenaga kerja. Yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang atau jenis, kualitas, dan kuantitas barang-barang tersebut. Jadi kita harus melihat dulu spesifikasi dari anggaran untuk unit yang akan kita produksi. Yang kedua, standar waktu yang digunakan dapat didasarkan kepada waktu historis atau pengalaman di waktu lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi GitHub dan waktu atau time and motion study. Yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas waktu, hasil output atau insentif. Nah, di sini juga ada 4 manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, pengguna tenaga kerja secara lebih efisien. Jadi kita bisa melihat penggunaan tenaga kerja itu bisa mengefisienkan tentunya. Yang kedua, untuk pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien karena kita sudah merinci sebelumnya seberapa besar pengeluaran yang akan kita keluarkan. Dan yang ketiga ada HPP, dapat dihitung dengan tepat. Ya tentunya karena kita perinci juga seperti tadi. Yang keempat, alat pengawas biaya tenaga kerja. Jadi kita juga bisa mengawasi biaya-biaya yang kita keluarkan, dan untuk menghindari seperti hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi atau kolusi dan yang lain-lain tentunya. Karena di lingkungan kerja juga pasti terdapat, itu juga kita bisa lebih tenang untuk mengeluarkan biaya atau menganggarkan sesuatu. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung upah standar. Untuk mendapatkan upah standar per jam per orang, kita bisa menjumlah seluruh biaya yang dibayarkan dibagi biaya TK tenaga kerja dikali jumlah tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Untuk mengilustrasikan bagaimana penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, berikut diberikan contoh kasus. Misalkan PT GM memproduksi 2 jenis produk, yakni produk A dan produk B.
Produk A diproduksi melalui 3 bagian, yakni bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sedangkan produk B diproduksi hanya melalui bagian 1 dan bagian 3 saja. Jadi, jika produk A itu diproduksi dengan semua bagian, yaitu 3 bagian, dan jika produk B itu hanya 2 bagian, dan tidak melalui proses bagian 2, jadi hanya melalui proses bagian 1 dan bagian 3. Nah, berikut juga ada data-data informasi terkait lainnya untuk kita membuat anggaran tenaga kerja. Di sini kita bisa lihat rencana produksi yang dicuplikan dari anggaran produksi. Bisa kita lihat di sini ada bulan atau kuartal, jenis-jenis produk, berapa unit yang akan dihasilkan, ada produk A dan produk B. Di sini juga tertera standar tenaga kerja langsung atau direct labor hours, JTKL atau DLH. Jadi DLH itu standar tenaga kerja langsung. Kita bisa melihat di sini di bagian 1, 2, dan 3 jumlah tenaga kerjanya di produk A ada 0,4, 0,2, dan 0,4. Produk B tidak ada di bagian 2 karena hanya menggunakan bagian 1 dan bagian 3 saja. Selanjutnya ada standar upah per DLH atau standar upah per tenaga kerja langsung. Di bagian 1 di sini ada kolom bagian dan tingkat upah. Bagian 1 Rp 20, bagian 2 Rp 15, dan bagian 3 Rp 10. Lalu apa sih yang ditanyakan? Apa sih yang diminta? Dari soal ini kita lihat berdasarkan data dan informasi PT GM tadi, kita diminta untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung dan membuat anggaran jam tenaga kerja langsung. Yang pertama, kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pertama, kita harus menyiapkan format tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengisi setiap kolom. Nah, seperti yang dicontoh seperti ini, kita membuat kolom maksud saya, dan nanti kita akan mengisi dengan kebutuhan. Yang pertama, kolom A dan kolom F diisi menggunakan data rencana produksi yang dicuplik dari anggaran produksi. Selanjutnya ada kolom B dan kolom G diisi dengan data standar DLH per unit produk. Selanjutnya ada kolom D dan kolom I diisi menggunakan data standar upah per DLH. Selanjutnya ada kolom-kolom lain diisi dengan perhitungan yang sesuai anggaran. Biaya tenaga kerja langsung selengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi inilah gambaran contoh untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada produk A, di sini ada produk B, di sini ada bulan atau kuartal yang akan kita hitung. Selanjutnya ada biaya dan juga jumlah tenaga kerja. Nah, untuk yang kedua, kita membuat anggaran jam tenaga kerja langsung. Anggaran jam tenaga kerja langsung, langkah pertama kita harus membuat format tabel anggaran jam tenaga kerja langsung yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya mengisi kolom-kolom. Nah, seperti ini kolomnya. Kolom produk A kolom produk A bagian 1 diisi dengan jumlah DLH yang diperlukan untuk membuat produk A di bagian 1. Data jumlah DLH yang diperlukan untuk proses produk A di bagian 1 dicuplik dari anggaran biaya tenaga kerja langsung yang sudah dibuat untuk menjawab nomor 1. Yang kedua, kolom produk B diisi dengan cara yang sama dengan mengisi kolom produk A bagian 1. Data jumlah DLH yang diperlukan untuk proses produk B di bagian 1 dicuplik dari anggaran biaya tenaga kerja langsung bagaimana pada jawaban nomor 1. Nah, untuk melihat anggaran jam tenaga kerja langsung, kita bisa membuat kolom seperti ini. Di sini ada jumlah bulan atau kuartal di bagian 1 dan 2 dan 3. Di sini ada produk A, produk B, dan tentunya jumlahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.